Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian hari ini masih diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Ya, masih ketemu kembali walaupun virtual secara online. Kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Mari kita simak materi pembelajaran yang akan Pak Indra jelaskan. Materi hari ini untuk satu minggu ini yaitu tentang skala dan perbandingan. Nah, apa sih skala dan perbandingan? Mari kita simak. Jangan skip video ini ya. Harus kalian tonton sampai akhir. Pengertian skala. Nah, skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Secara matematis, skala dirumuskan sebagai berikut. Skala sama dengan jarak pada peta atau bisa kita singkat dengan JP dibagi dengan jarak sebenarnya, JS. Jadi skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya untuk mencari skala. Gitu. Lanjut. Paham ya sampai di sini? Nanti jika ada yang ditanyakan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Pengertian perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada skala. Nah, tadi skala ya, perbandingan 1, misalkan skala pada peta itu perbandingannya misalkan 1:5000 gitu ya. Kedua, bentuk perbandingan adalah antara A dan B. Ditulis A banding B atau A dibagi B ya. Bisa dibaca A dibagi B atau A banding B. Dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0. Dan A dan B ini anggota bilangan asli ya. Bilangan asli itu berapa aja? 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jenis-jenis perbandingan. Perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai ini adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Itu perbandingan senilai. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Kita perhatikan contohnya ya. Kalian harus bisa memperhatikan dengan baik, oke? Nah, di sini ada contoh untuk perbandingan senilai terlebih dahulu ya. Contohnya sebuah motor memiliki Oke, kita lanjut ya. Perbandingan senilai. Contoh. Sebuah motor memiliki isi bensin sebanyak 4 liter. Nah, motor tersebut 4 liter nih isinya. Dapat menempuh 20 km perjalanan. Misal ya, apabila motor tersebut isi bensinnya hanya 2 liter, maka jauh yang dapat ditempuh berapa kilometer? Nah, penyelesaiannya begini. Kita mempunyai rumus di sini nih. Perhatikan ya. Di sini ada rumus A1 dibandingkan dengan B1 sama dengan A2 dibandingkan dengan B2. Maka A1 sama saja dikalikan dengan B2 sama dengan B1 dikalikan dengan A2 gitu. Nah, misalkan A ini adalah bensinnya. Si A ini bensinnya ya, banyak bensinnya berapa liter. B-nya jaraknya. Maka, oke, kita perhatikan lagi nih. Kita masukkan ke rumus ya. Misalkan A1-nya yaitu kan sebagai bensin. A1 ini bensinnya berapa liter yang pertama? 4 liter ya. Ini bensinnya yang pertama 4 liter. Berarti A1 ini 4. B1-nya apa B1?
B1-nya jaraknya. Ya. Jaraknya berapa km tadi? 20 km. B1-nya 20 km. Sama dengan A2-nya berapa? A-nya tadi kan bensin ya. Berarti banyak bensin yang kedua. Berapa liter? 2 liter. Kita masukin 2 dibandingkan dengan B2. B2 ini jarak yang kedua yang sedang ditanyakan. Ditempuh jarak ya. Ditempuh berapa km? Gimana ya, lupa nih. Google kok. Ya. Sudah kita masukkan ke dalam rumus. Maka kita lanjutkan dengan rumus yang tadi ini nih. Sudah dibandingkan ya. Berarti sama saja A1 dikalikan B2. A1 dikalikan B2 ya. Berarti 4 dikali B2 sama dengan. Oke, lanjut ya. Nah, di sini udah dimasukin ya. Berarti 4 dikali B2 sama dengan 20 km dikali 2. Kenapa kok bisa 20 km dikali 2? Kan di sini udah ada rumusnya kan. B1 dikalikan dengan A2. B1-nya berapa? 20 km. B1-nya 20 km. Nih. Terus A2-nya yaitu 2. Berarti 20 km dikali 2. 4 dikali B2 berapa? 4B2 berarti kan ya. Kalian kan sudah belajar aljabar ya. Nah, 20 km dikali dengan 2 berarti 40 km, 40 km. Nah, yang sedang kita cari yaitu B2-nya. Jarak yang dapat ditempuh berapa km dengan 2 liter bensin. Berarti kan kita keluarkan dulu ya. Kode WF-nya apa sih? B2 sama dengan 40 km dibagi 4. Berarti 40 dibagi 4. Tenda spasi 40 dibagi 4 berapa? 10 ya. AA. Jadi dengan 2 liter bensin ini kita bisa dapat menempuh perjalanan sejauh 10 km. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Perhatikan lagi. Tadi kan contohnya perbandingan senilai. Nah, sekarang perbandingannya berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Contoh. Sebuah sekolah dibangun oleh pekerja bangunan sebanyak 18 orang. Bangunan tersebut dapat selesai selama 140 hari dengan 18 orang. Selesainya berapa hari? 140 hari. Jika pekerja bertambah 10 orang, maka bangunan sekolah tersebut dapat selesai berapa hari? Nah, seperti tadi sama ya, cuma ini berbalik nilai. Misalkan ada permisalan A dan B waktunya berapa hari, P dan Q-nya orangnya, pekerjanya berapa. Berarti di sini A banding B sama dengan Q banding P. Kenapa dibalik? Karena kan berbalik nilai perbandingannya. Maka dapat dikatakan A dikalikan P sama dengan B dikalikan Q. Kita lanjut, kita masukkan ke contoh nih ya. Ke rumus. Maka A ini kan waktunya. Hari pertama nih yang kita ketahui. Harinya 140 hari. B-nya hari yang kedua yang ditanyakan. B-nya. Q ini adalah orangnya. Karena di sini jika pekerjanya bertambah 10 orang, berarti kan 18 ditambahkan 10. Jadi berapa? 28. Perkiraan pertama, perkiraan kedua ya pekerjaannya. Seorang pekerjanya 28. Sedangkan yang pertama 18 orang. Ya, berarti dia sebagai P 18-nya. Q ini kenapa bisa 28? Yaitu dari 18 ditambah 10. Karena pekerjanya bertambah 10. Gitu. Berarti kan 140 dibanding dengan B sama dengan 28 dibanding dengan 18. Selanjutnya kita lanjut. Karena di sini dikatakan A dikalikan P, maka 140 ini dikalikan dengan 18. Ya, sama dengan B dikalikan Q. Berarti B dikali 28. 140 dikali 18 berapa? Nah, ini udah ada hasilnya ya. 2250. B kali 28, 28B. Nah, B ini
yang kita cari nilainya, harinya, lamanya. Karena di sini bertambah 10 orang. Kalau bertambah 10 orang berapa hari selesai pekerjaan itu? Berarti kan B-nya keluar kan? 2250 dibagi 28 hasilnya 90. B sama dengan 90. Berarti harinya 90. Maka bangunan dapat selesai dalam 90 hari dengan 28 orang jika bertambah. Gitu. Nanti kalau mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentar. Next. Sekarang skala. Contoh skala. Jarak sebenarnya kota A dan B adalah 45 km. Skala pada peta 1:150.000. Tentukan jarak kota A dan B pada peta. Tadi kita sudah ketahui ya. Jarak sebenarnya berapa? 40 km. Skala pada petanya berapa? 1:150.000. Yang ditanyakan jarak pada peta. Ya. Lanjut. Nah, rumus jarak pada peta yaitu sama dengan skala dikalikan jarak sebenarnya. Tadi skalanya berapa? Skalanya 1:150.000 atau 1 dibagi 150.000 dikalikan 40 km. Biasanya jarak pada peta itu satuannya cm. Maka yang 45 km ini kita harus ubah ke cm terlebih dahulu ya. Dari km ke cm ya. Kita ubah. Ingat kan tangganya, tangga satuannya. Nah, 40 km diubah ke cm menjadi 4.500.000 cm. Maka jarak pada peta sama dengan 4.500.000 cm dikalikan 1, karena kan 1 dibagi 150.000 ya. Terus 4.500.000 dibagi 150.000 cm. Hasilnya berapa? 30 cm. Nah, ini latihannya ya. Tolong dikerjakan, jangan bekerja sama dan dikumpulkan pada hari Sabtu untuk absennya. Good luck, terima kasih.